Cek. Halo guys. Jadi kali ini saya akan mau cek cara membuat token JWT di Nest.js ya. Sebelumnya token JWT sendiri itu sebuah cara untuk mengautentikasi user dari sisi frontend untuk mengakses di backend kita. Oke, langsung saja saya buka Visual Studio Code-nya. Saya code. Oke, ini saya pakai Nest.js yang terbaru ya pada tanggal ini adalah kalau nggak salah 8 ini ya pada tanggal hari ini 8 Maret. Oke, selanjutnya itu kita install beberapa dependensi dahulu. Jadi pertama kita lihat sini apa saja ya. Dependensi yang perlu saya install itu oke. Pertama ya JWT. Bentar, kita cari dulu. Yes, JWT. Ya, langsung aja kita install. Kalau terasa lama bagian penginstalannya bisa di skip ya. Oke, sudah itu sudah JWT-nya ada. Wait. Apa lagi ya? Bcrypt juga perlu sih. Oke, Bcrypt. Bcrypt untuk anu ya, password itu. Oke. Terus ini apa ya? Oke, Bcrypt udah. Hmm, ya, andalan saya Lodas. Lodas. Bukan yang ini. Oke, kita install. Apa lagi ya? Express untuk requestnya juga sih sepertinya aku juga perlukan. Oh, ini ada. uh, Express Lodas. Oke, selanjutnya baiknya mulai dari mana ya? Oke, dari sini dulu ya. Di main ada yang perlu aku ganti kah? Hmm, Validation pipe-nya aja dah. Jadi pada validasi pipe-nya ya, aku return use global pipes. Oke, new validation pipe dengan option whitelistnya true. Forbidden whitelist juga true dengan transform true. Nanti ini digunakan untuk DTO. Selanjutnya itu wait a minute, buat folder baru ya. Oke, struktur folder aja ya.
Aku sukanya pakai DB sih, database. Jadi langsung aja dulu setting database dulu. DB. Ini karena saya nanti gunain tab ORM. Bentar. Jadi pakai data source ya. Aduh, kita juga belum install tab ORM. Ini berarti export cons data source options data source. Belum data ya. Ini aja dulu. Kita langsung cari uh, tab ORM. Pengennya bukan MySQL 2 sih, SQLite. Bisa nggak ya? Langsung SQLite gini. Ya coba ya. Oke, coba cek di sini. Bukan. Kalau nggak salah ada dependency type-nya juga yang perlu diinstal. Nggak ada kah? Ya sudahlah, nanti kita coba. Belum. Oke, sudah. Ini jadi data source option. Oke. Terus ini type-nya SQLite. Terus database-nya ditaruh di mana ya? Karena kan ini SQLite. Jadi ini ada apa ini? Kok error? MySQL connection option. Baru selesai. SQLite kan itu database-nya disimpan di dalam sebuah file data-datanya. Jadi ini anunya root-nya sql.db. Selanjutnya entities. Entity this modules 3 tentang entity ini bisa .ts atau .js. Oke. Sudah. Terus ini migrasinya. Migrations. Oke, data migration, data entities. Oke, udah begini. Ini aja. Oke. Synchronize false. Ini no defaultnya kalau nggak salah true. Oke, cons data source sama dengan new data source, gunakan data source option, terus export default data source. Oke, save. Lah, ngelek aku. Steam matiin. Oke, selagi di save, wait. Selanjutnya kita buat modul ya. Oke, perlu aku hapus sih ini saja dulu ini. Page controller, oke, hapus juga.
Terus modul, app modul ya perlu sih, app service tidak perlu. eh, Selanjutnya saya buat sebuah modul ya. Oke. Ini buat autentikasinya. Jadi kita buat modul autentikasi out. Hmm, Bentar. Pertama-tama buat controller ya atau service. Hmm, Kayaknya gimana ya? Service dulu. Bentar. Autentikasi kan butuh user. Oh, butuh buat usernya dulu kalau gitu. Astaga. Udah, user. Terus user atau butuh user modul .ts, butuh user controller.ts, control service lagi, service.ts. Entity juga lah sekalian. New file user entity.ts. Kita mulai dari entity dulu ya. Pertama kita buat entitasnya, export class user. Oke. Add entity, name users. Oke. Perlu ID ya. Add generate. Kok tidak muncul? Primary. Ya, aku tulisannya dulu lah. Jadi string. Terus selanjutnya email kolom, email string. Terus password sama nama. Password kolom nama. Oke, ini primary kolom. Kok enggak ada generated kolom? Harusnya ada sih primary generated kolom. Itulah, isi ID dulu. Is kelas transformer ini. Iya. Ntar ini dulu lah. Primary generated column. Ini. Is ID. Nggak bisa langsung install sini ya. Aduh. Kelas validator. Let's just close validator. Validator. Ini. Oke, selesai. Ini matiin dulu.
ini sisa diimport. Oke, user ada. Selanjutnya kita ke service dulu ya, formatter. Oke, kita ke service. Aduh. Ya, oh udah injectable kah? Oh, entitasnya, oh enggak perlu injectable. Kita buat kelas export class user service add injectable constructor dahulu. Ini kita inject repository user. Loh, kok ada? Inject repo. Nest.js step ORM. Oh, kok tidak ada di sini? Ntar. Ini protes. Database. Oh, ini database ini. Nah, ini. Oke, lanjut sambil install, kita lanjut. Ini user, import dari user entitas, private user repository, repository untuk user. Oke, ini dulu. Kita langsung giniin. Terus kita buat fungsi create dulu ya. Private create, kenapa private? Synchronous create. Aduh, betul DTO juga ya. Create user DTO. Create user DTO. Nah, ini aja dulu. Terus cons user sama dengan await this user repository dot find one where email create user DTO dot email. Find one. Oke, ini kan dicari dulu apa usernya berdasarkan email. Kalau ada kita return, kita throw langsung aja new conflict exception duplicate email. Duplicated email ini ya. Oke. Terus cons new user sama dengan await this user repository dot save terus this user repository dot create. Disimpan ini disimpan tapi dibuat gitu maksudnya. Ntar jadi ini create user DTO password. Kalau ada pilihannya ya. Ya.
password, await hash crypto. Ah, ini hash perasaan dari Bigcrypt. Wait a minute. Ya, kita giniin aja dulu. Create user dto dot password dot ini 10. Kalau ada, pesan aku sudah install Bigcrypt. Import import hash from Bigcrypt. Wah, ini install type-nya ya. Oke. Ada sambil install ini tadi kita mau import. Oke, dan selesai. Ini juga sudah. Oke, udah muncul nih. Oke, continue user ini harus dibalikin. Dibalikin tapi sebagian. Jadi kita ambil password lalu sebagian gitu. New user. Nah, wait. Kok array? Tunggu. Karena create DTO-nya masih ini kah? New user ini array ya? Oh, segitu. Wait. Oke. Kita ini ya. Saya jelasin dulu sedikit ini. Ini new user kan udah jadi. Itu ada data-datanya berupa yang ada di entity ini ya, entity user. Nah, kita mau ambil seluruh datanya kecuali password. Jadi ya cara saya itu biasanya gini, ambil password lalu return sebagiannya, sisanya. Nah, sisanya ini ya return sisanya seperti ini aja langsung. Ada sih cara lain, kayak misalnya exclude password gitu, tapi ya seperti ini lebih mudah aku baca. Oke. Jadi di create user DT kita perlu buat DTO-nya dahulu, jadi user DTO. Terus user DTO, create user DTO. Create user DTO.ts. Oke, export class create user DTO. Ada string. Oke, name string. Terus as is email. Terus email string. Create user DTO. Kok nggak salah bisa diimplement sih ini, tapi nantilah. Is string password string. Aduh apa ini? Oke, ntar aku cek dulu. Bisa sih kalau misalnya mau tambahin safety implements, bisa user kan, user. Terus kita import dari sini, tapi error langsung karena ID. ID-nya karena nggak ada kan.
Tapi kan di DTU nggak perlu ID. Jadi kita perlu omit sih seperti ini. Omit ada user terus ID. Nah, jadi ceritanya kita terapkan yang ada di user tapi selain ID. Jadi dia udah nggak rewel, nggak merah. Create user DTO. Terus ini kita sisa import. Nah, ini apakah jadi area? Udah bukan area. Soalnya save itu bisa array kayaknya. Create. Ya, oke. Bisa save banyak, ingat saya. Selanjutnya user service kita buat apa lagi ya? Update kali. Yang lain aja dulu lah. Find by ID dulu. Paling mudah. Synchronous find by ID. ID itu string. Terus oke. Const user await this user repository dot find one by or file nih, temukan satu, kalau enggak gagal. Oke. ID terus jika gagal tangkap gagalnya ya. Throw new not found exception. Oke. Not found. Oke. Setelah itu kita lakukan ini return yang tadi. Cons password press user return res sisanya. Sama juga dengan email. Email juga. Ntar find by email ya. Seperti yang diperlukan sih ini, find one by or file. Ini ganti ada nggak sih ini email? Ada. Terus email, aduh, email. Oke, sama ya. Ini 3 aja dulu kah? Update nanti one by. Oke. Ntar ke controller dulu ya. Oke, kita ke controller. Ini sudah injectable, oke. Ntar for class user controller, terus constructor private read only user service. Oke. Good. Terus ntar user controller perlu kah? Kalau misalnya aku tes ya udah, kita buat satu input aja di sini. Get by ID ya. Get ID. Terus asynchronous get user profile by ID. Wah, mengapa merah?
Oh, oh bentar. Ini bu, ini param. Kita ambil dari paramnya. Itu ada ID. Terus new. Karena kita mau passing UID ya new parse dulu. Nah, koma enter di sini. Koma ID itu sebuah string. Kok marah? Enggak pakai koma kah? Oh ya, nggak pakai koma. Ini. Return this user service find by ID. ID. Oke. Ya udah, kita buat satu controller aja. Satu endpoint di controller. Ntar. Entity ada modul belum ada. Add module. Optionnya imports type our module dot for feature user role module enggak, terus controllernya ya user controller. Oke. Terus provider user service. Oke, selanjutnya export class user module. Why merah? Oh bukan. Oke, kita belum membuat namanya sih ini TTO nya. Ini kan baru modul untuk user. Sorry. Tapi membuat usernya itu ada di endpoint out autentikasi maksud saya. Jadi langsung saja kita kerjain lagi bagian autentikasinya. Oke. Wait. Pertama kita buat service dulu. out.service.ts, terus modul utama out.modul.ts. Selanjutnya controller out.controller.ts. Oke. Pertama-tama di service dulu. Ini agak panjang ini. Wait. Add inject tar export class aja dulu. Out service. Terus ini injectable. Oke, terus ini kita gunain user service di sini. Constructor private read only user service. Kurung ini curly bracket. Terus pertama dulu itu bentar, login dulu ya. Login ya login. Oh itu synchronous login login dto dot login ya. Ini perlu dto ya. Langsung aja buat folder dto out dto.ts login dto.ts export class login dto. Itu ada username atau email ya, email aja nih. Username tar
Baiknya apa ya? By the way, email aja. Email string dengan dekorator is email. Ini dekorator ya, yang ada tanda @-nya. Akeong is string, terus add is string ini password. Wah, hujan guys, semoga nggak kedengaran. Password string. Oke, login DTO-nya udah ada. Gini kita bisa import di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut di out service. Login. Pertama itu ini ya, cons user await this validate. Itu validasi user sih. Biar pakai. Oke. Await this validate user dot login dto. Ya, saya buat dulu tuh validate user. Asynchronous private asynchronous validate user. Oke. Seperti ini ya. Oke. Login dto. Ntar ini kita compare ya. Cons user sama dengan await this user service find by email login dto dot email. Jika ini agak sulit ini. Ini kita compare passwordnya. Jika user ada dan ntar dan kita perlu kurung di sini ya untuk melakukan sebuah proses await compare. Ini compare dari decrypt ya, decrypt. Terus ini compare dari decrypt, dia promise ya. Oke. Login dto dot password parameter kedua user dot password. Ini kok nggak ada password? Wait. Harusnya ada. Ini ada password. Kok? Ini fan by email, kita lihat. Wah. Nggak boleh sih. Ntar apakah aku salah di project sebelumnya? Oh iya, nggak boleh begini. Langsung aja tertutup usernya. Fan by ID. Oh, oke. Berarti sini password. Ada, oke. Maka cons ya ini baru password terus sisanya di user terus return trace. Aduh apa tuh tadi import ini else true no unauthorized. Oke. Validate user huruf besar. Oke.
Hmm, login. Karena kita menggunakan JWT umumnya routingnya itu seperti ini. Cons, pilot. Ini pilotnya ya dahulu. Username, user.email, dan sub. Oke, name, user name, roles. Nggak perlu ini roles. Belum belum nantilah di konten berikutnya itu roles. Oke, selanjutnya ntar. Kita udah balikan ya, balikan return user, terus backend semua backend tokennya sih. Nah, ini ada orang biasanya returnnya seperti ini. Apa akses token sama dengan apa tokennya ya. Lalu di bawahnya reverse token. Nah, di Laravel kalau nggak salah kemarin saya buatnya seperti ini. Nah, tapi katanya biar lebih jelas aku dapat teori baru. Biar lebih jelas itu begini. Kita buat key baru. Namanya backend token. Entar. Hujannya kedengaran kah? Semoga enggak ya. Namanya backend token. Tokens. Nah, baru kita buat akses token dulu. Akses token. Wait. This. Wah, jadi purpose aku belum buat. Oh, nggak dibuat ini. Terus apa? Diginin aja. Salah. Private read only JWT service JWT service. Aduh. Service. Oke. Jadi kita pakai di bawah JWT service dot asynchronous. Ini pilot. Terus yang kedua itu punya buka option ya, expire ini. Bentar. Am I missing something? Oh enggak deh. Oke, lanjut. Expire ini. Ini mas, ini anu ya, token key-nya yang random itu. Tapi kita nanti buat di environment variable. Oke, lanjut. Saya gunain ini. Access token expire time. Sorry, aku ralat. Ini waktu, ternyata waktunya. sorry. Jadi access token expire time ya, ya waktu. Terus secretnya itu kode random, kode rahasia yang ada di server kah atau yang ada di environment variable. Tapi kalau saya di environment variable. Jadi proses dot np dot jwt secret key. Oke. Terus reverse tokennya kita perlu juga sih. Jadi reverse tokennya itu saya copy paste ini. Terus ganti ini jadi refresh token. Terus ini jadi access token expire reverse token ya. Refresh refresh. Oke, sudah. Token expire time. Terus ini JWT refresh token key.
Oke, kita buat konstantanya dulu yang ini. eh Entar lanjut dulu deh. Bentar. Ini aku tambahin lagi key baru di sini namanya expire in. eh ini untuk menandakan expire adanya eh token, akses token. Terus kita buat new date waktu saat ini. Terus set time kita tambah eh berdasarkan waktu jam ya. New date get time. Eh terus ditambah expire time. Oke, kita buat tonsnya dulu masing-masing. Jadi buat tonsnya sini tons expire time, salah, expire time sama dengan 15 kali 100 1000. Ini kita komen in second. Jadi cuma umumnya berapa ya, 15 menit sih umumnya, tapi ini in second. Kalau 15 menit itu berapa ya, taruh kalkulator. 15 kali 60, 900 900 detik. Ah, jadi ini 15 menit ya. Terus cons akses token ya, karena 15 menit jadi di sini juga jadi 15 menit. Ini akses token expire in-nya ini ya. Dia pakai tipe ZMS. Ntar kita cari ya ZMS. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya mau 15 menit ya ini 15 M. Oke. Oke, lanjut. Karena ini 15 menit. Terus reverse tokennya itu saya biasanya lakukan 7 hari. Terus reverse token the time itu 7 day. Nah, jadi akses token itu memang cepat masa berakhirnya ya, expire-nya. Terus reverse token itu yang lama. Jadi jika aplikasinya nggak diakses selama udah login kan, maksudnya udah login terus nggak diakses selama 7 hari, maka dia pasti logout itu. Nah, ini sengaja akses tokennya lebih cepat itu karena 15 menit itu kalau tokennya didapat ya bisa berabe. Jadi bahkan ada aplikasi cuma 10 menit gitu. Oke, kita lanjut. eh Apa lagi ya? Ini login ada, validasi user sudah. eh Reverse tokennya belum sih. Oke, synchronous refresh token user let any. Payload username user.email, terus shopnya ya user shop. Mana sih yang di atas tadi? Ini nih.
Oke, kita bisa copy paste sih yang tadi. Eh, Ntar, bisa kah di copy paste? Wait, wait. Bagian ini doang. Jadi payloadnya, uh, oh enggak, salah salah. Ini subnya user.sub. Hmm. Karena kan kita ambil dari sini. Hmm. Nggak boleh ini berarti simple. Perlu tipe baru untuk untuk pilot. Oh, oke. Okay. Kita buat tipe dari sini aja. Type user pilot. Ntar. Nah, hmm, kok nggak ada? Ini kok tetap username sih? Email harusnya. Nah, email. Ah, nah, oke. Okay. Terus di sini return ya ini doang. Now, oke. Okay. Out service sudah. Oke, selanjutnya. Oh, bentar. Udah 1 jam aku ngerekam. Wait. Hmm, sudah login, reverse token sudah. Oke, controller lagi. Di controller agak anu lagi nih, kepanjang ini. Export class out controller constructor. Kita pakai hmm, user sama out service. Private user service, private out service. Oke. Ini inject controller ya. Out. Oke. Jika dia ingin register, kita buat point register at post register asynchronous register user at body-nya create user DTO ini create user DTO. Oke, aduh apa ini sih tulisannya register user. Nah, kita tinggal langsung return aja, return await this user service dot create dot create user DTO. Oke, register user sudah. Login lagi, add post login asynchronous login body oke. Login DTO terus login DTO. Oke. Return await this out service login. Oke, login DTO. Tuh. Kok
Oh ini. Hmm, wait. Peregangan sedikit guys. Hmm, kita perlu buat guard sih. Guard itu pelindung, penjaga di tempatnya. Eh, tar. Udah buat guard ya langsung. Refresh JT token guard. Intinya ini, aku buat aja dulu endpointnya. Add post refresh. Ini untuk refresh token ya. Asynchronous refresh token add request requested any. Bisa kayak ini kah? Return await this out service dot refresh token request. Oh, bentar. Kok requestnya error? Ini harusnya request dari anu sih, parameter dekorator. Is this common? Taruh error. Oh, request user. Survey load. Bentar. Cara terbaiknya ini gimana ya? Export type. Kok huruf kecil no? Pilot. Eh, errornya lagi satu di mana ya? Oke, di sini survey load, sini, oke. Nah, ya nantilah sampai tahu kalau errornya ketemu error pas buat di tes. Oke, kita perlu nambahin ini sih guard di sini. Use guards, terus ini nama kelasnya refresh jwt guard. Ini ya, uh, saya lanjut di video selanjutnya. Soalnya ini kayaknya lama ini. Udah berapa macam ini? Oke, udah 1 jam. Oke, thank you guys. See you in the next video.